Jadi sosok ini dari postur tubuhnya itu kelihatan seperti anak kecil. Ya kayak anak usia sekitar 7 tahun lah. Tapi anehnya, sosok anak kecil ini rambutnya panjang dan rambutnya itu putih semua. Dan dia ini jongkok di pinggir jalan. Dia coleklah salah satu orang di situ. Dan begitu si orang ini noleh, Aldi langsung teriak kaget, Allahu Akbar. Yang dilihat Aldi ini pocong. Raut wajahnya itu sudah nggak berbentuk. Dan ternyata semua yang jongkok di situ ini pocong dengan wajah yang sudah nggak berbentuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Aldi yang asalnya dari Malang, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Rizaldi. Panggilannya Aldi. Aldi ini asalnya dari Malang, Jawa Timur. Dan dalam kesempatan ini Aldi ingin membagikan pengalaman mistisnya ketika pada saat itu Aldi ini pernah tersesat di sebuah desa yang aneh di daerah lereng Gunung Arkopuro. Nah, cerita ini terjadi di tahun 2015. Di mana waktu itu ceritanya Aldi ini lagi touring naik motor sendirian dari Malang dan dia ini mau menuju ke Bali. Tapi sebelum menuju ke Bali, dia sengaja mampir ke rumah salah satu temannya di daerah Jember. Nah, itu persisnya di lereng Gunung Arkopuro. Mungkin ada yang bertanya kenapa Aldi ini touring naik motor sendirian. Nah, jadi ada latar belakang sendiri kenapa dia melakukan itu. Jadi di tahun 2015 itu Aldi memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Bisa dibilang ketika Aldi kerja di kantor itu, dia ini selalu mengalami perundungan di kantornya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir pekerjaan Aldi di kantor itu bisa dikatakan santai. Dia juga nyaman kerja di sana. Tapi yang jadi masalah, di situ ada 3 orang rekan karyawan di kantornya itu yang mereka ini selalu merundung Aldi. Jadi perundungan yang dilakukan mereka itu mengatasnamakan tugas kantor. Nah, mereka bertiga ini yang sering melakukan perundungan ke Aldi ini adalah senior-seniornya Aldi di kantor itu. Usia mereka bertiga juga lebih tua dari Aldi. Dan Aldi baru sadar kalau dia akhirnya sering mengerjakan tugas-tugas dari seniornya. Dan inilah yang membuat Aldi akhirnya merasa stres, dia sering tertekan, dan bahkan psikologisnya itu sudah mulai terganggu. Jadi sejak dia kerja di kantor itu dan mengalami perundungan semacam ini, Aldi jadi sering merasa kaget, terus tidur itu juga sering terganggu karena terus kepikiran pekerjaan kantor. Kalau dilihat dari job desk-nya, pekerjaan yang dikerjakan Aldi ini sebenarnya ya santai tadi, dia nggak terlalu tertekan, nggak terlalu ada pressing. Tapi di sini Aldi dengan pekerjaannya itu dia bisa membereskan semua pekerjaannya.
Dan ketika ada tambahan-tambahan pekerjaan dari senior-seniornya, itulah yang membuat Aldi ini merasa semakin banyak pekerjaan dan dia lebih sering lembur. Yang membuat Aldi kecewa, dia pernah melaporkan hal ini ke pimpinannya Aldi, tapi di situ pimpinannya ini seolah tutup mata. Mungkin karena pimpinannya juga orang baru di situ. Nah, akhirnya pernah pada suatu ketika Aldi langsung melapor ke pimpinan pusat yang ada di Jakarta, tapi jawaban dari pimpinan yang ada di Jakarta itu, mereka meminta supaya Aldi membahasnya dengan pimpinan yang ada di kantornya. Dan tentu itu sudah dilakukan. Nah, dari sinilah kemudian Aldi sudah nggak tahan lagi dan akhirnya dia memutuskan untuk resign. 2 minggu sebelum resign itu, Aldi sudah punya keinginan pingin istirahat dulu di rumah, dia pingin santai, pingin menikmati masa-masa liburan. Di situ dia belum pingin cari kerjaan lagi setelah dia resign. Jadi berjalannya waktu, kira-kira seminggu sebelum Aldi ini resign, tiba-tiba Aldi dapat pesan masuk dari teman masa kuliahnya dulu. Temannya ini namanya Reza. Awalnya Reza ya tanya-tanya kabarnya Aldi, terus Reza bilang ke Aldi bahwa minggu depannya itu si Reza ini lagi ada di Jember, lagi ada di rumahnya. Karena dia cuti, di situ ada sepupunya Reza ini yang menikah. Nah, sehari-hari Reza ini memang kerjanya itu di Jakarta. Rumah Reza ini aslinya di Jember. Jadi Aldi ini dulu kuliah di kampus negeri yang ada di Jember. Dan di situ ada salah satu teman Aldi yang rumahnya di pedalaman Jember, yaitu si Reza ini. Lokasi rumah Reza itu ada di dekat perkebunan, persis di lereng Gunung Arkopuro. Dan setelah obrolan Aldi dengan Reza itu, Aldi langsung punya ide. Dia akan mampir lebih dulu ke rumah Reza di Jember sebelum akhirnya dia akan melanjutkan touringnya ke Bali. Sudah lama sekali Aldi ini pengen naik motor sendirian ke Bali. Dan terakhir kali Aldi ke Bali touring naik motor itu sama teman-teman kuliahnya ketika dia kuliah di Jember itu. Nah, singkatnya Aldi dan Reza ini kemudian janjian, dan setelah Aldi resign dari kantornya, dia langsung kontak-kontakan dengan Reza. Reza bilang dia kemungkinan tiba di Jember itu di hari Rabu. Karena di hari Kamisnya itu sudah ada acara semacam acara doa bersama atau acara selamatan. Dan hari Jumatnya itu acara akad nikah sepupunya Reza ini. Dan di hari Sabtu dia ada acara resepsi pernikahan sepupunya itu. Nah, di sini Aldi langsung menyampaikan ke Reza, dia akan mengusahakan datang ke rumah Reza itu di hari Rabu juga. Singkatnya, setelah dia resign itu benar-benar Aldi ini punya perasaan bahagia banget. Dia merasakan itu, kayak rasanya plong banget dan kayak dia ini baru saja melepas beban yang berat yang selama ini menempel di kepalanya. Jadi hari-hari setelah resign itu dihabiskan Aldi di rumah. Dia bangun siang, dia sengaja juga tidur larut malam, nonton film-film yang sudah lama pingin dia tonton. Pokoknya dia benar-benar menikmati masa-masa terlepas dari kantornya itu. Singkatnya, di hari Rabu pagi, Aldi sudah bersiap mau berangkat touring. Dia bawa tas ransel dan juga beberapa pakaian di dalam tas itu. Nggak lupa dia juga bawa jas hujan untuk jaga-jaga kalau nantinya akan hujan di jalan. Nah, Aldi ini pakai sepatu, tapi dia nggak lupa juga bawa sandal jepit. Dia juga bawa sarung untuk sholat di perjalanan. Di sini Aldi juga pengen berusaha sholat 5 waktu. Jadi ketika dulu dia kerja di kantor itu, dia nggak pernah bisa menyempatkan sholat. Ketika itu Aldi sudah meniatkan dia ingin memperbaiki sholatnya. Nah, sehari sebelumnya, dia sengaja menserviskan motornya. Jadi di situ oli motor sudah diganti. Pokoknya motor ini sudah siap dipakai touring. Setelah semua siap, Aldi akhirnya pamit ke bapak dan ibunya. Di rumah itu Aldi ini tinggal bersama orang tuanya. Di situ ada kakak dan juga adiknya Aldi, juga ada tantanya Aldi. Kebetulan hari itu ketika Aldi pas mau berangkat ini, yang ada di rumah itu cuma bapak dan ibunya. Penghuni rumah yang lain sudah beraktivitas dari pagi. Nah, singkatnya berangkatlah Aldi. Tujuan pertama Aldi adalah ke rumah Reza yang ada di Jember. Dan setelah beberapa jam menempuh perjalanan, sampailah Aldi ini di Jember. Rumah Reza ini memang lokasinya ada di sebuah desa, persis di lereng Gunung Arkopuro. Tapi desa tempat tinggal Reza ini belum terlalu pelosok. Jadi masih terbilang ramai penduduk. Nah, di situ akhirnya ketemulah Aldi dan Reza. Terakhir kali mereka bertemu itu di Surabaya di tahun 2013. Pada saat itu ada salah satu teman mereka ini yang nikah di Surabaya.
Dan setelah itu nggak pernah lagi mereka ketemu sampai hari itu. Jadi Aldi seneng banget ketemu teman lamanya ini. Langsung di situ Aldi disuguhi makan. Setelah makan mereka ngobrol-ngobrol lagi. Dan waktu itu sekitar jam 3 sore, Reza menyampaikan ke Aldi bahwa besok hari Kamis di rumah Reza ini rame banget. Karena rumah Reza itu termasuk yang punya gawe. Jadi di rumah-rumah di sebelah rumah Reza itu adalah rumah saudara-saudara semua. Nah, Reza bilang ke Aldi, mumpung masih ada waktu hari ini, Aldi ini mau diajak jalan-jalan ke rumah pamannya Reza. Rumah pamannya Reza ini masih naik lagi agak ke atas. Desanya itu desa terakhir di wilayah itu dan berbatasan langsung dengan perkebunan. Jadi sebelum Aldi ke rumah Reza di Jember itu, Reza ini sempat menginfokan ke Aldi soal batu akik kepunyaan pamannya ini. Nah, kita tahu di tahun-tahun itu kan lagi booming banget batu akik. Reza bilang ke Aldi, pamannya ini punya batu akik banyak dan belum dipotongi. Aldi diperbolehkan minta berapapun yang dia mau. Nah, tentu tawaran ini nggak ditolak oleh Aldi. Akhirnya hari itu Reza dan Aldi ini naik motor menuju ke rumah pamannya itu. Ini waktunya sekitar jam setengah 4 sore. Sekaligus di situ Aldi pamit ke keluarganya Reza. Rencananya sepulangnya dari rumah pamannya Reza itu Aldi langsung melanjutkan perjalanan ke Bali. Jadi dia nggak mampir lagi ke rumahnya Reza ini. Dan setelah berpamitan dengan keluarga Reza, mereka pun berangkat. Reza ini naik motor sendiri. Dan jalan yang mereka lalui itu benar-benar menanjak. Jalannya juga masih banyak yang berupa bebatuan dan tanah. Di sepanjang perjalanan itu suasananya sejuk banget. Karena dekat dengan perkebunan dan ini merupakan lereng Gunung Argopuro. Jadi 5 menit perjalanan, di situ Aldi melihat masih banyak rumah di kiri kanan jalannya itu. Dan setelah masuk ke desa selanjutnya, setelah melewati jembatan, rumah-rumah itu sudah mulai agak jarang. Kalaupun ada rumah, setelah rumah itu pasti ladang atau kebun. Nah, perjalanan mereka tempuh nggak sampai 15 menit, terus kemudian sampailah mereka berdua di rumah pamannya Reza. Di depan rumah, ini pamannya Reza ini sudah terlihat sibuk dengan batu akiknya. Di situ juga ada teman-teman pamannya Reza ini. Terus pamannya Reza ini namanya itu Paman Yusar. Reza manggilnya Man Yusar. Jadi Paman Yusar ini langsung mempersilahkan Reza dan Aldi masuk. Di dalam rumah itu ada banyak karung-karung plastik yang besar-besar, terus ditumpuk di ruang tamu. Kata Om Yusar ini semuanya itu isinya batu akik yang siap dijual. Biasanya Paman Yusar itu menjual batu-batu akiknya itu ya dalam bentuk seperti itu. Ada orang yang datang ke rumah, ambil batu tersebut dan mereka potong sendiri. Tapi kadang-kadang juga kalau sempat, selain pekerjaan Paman Yusar di kebun, kalau sempat ya dia motongi batu-batu itu terus kemudian dijual kecil-kecil. Nah, di situ mereka masuk, terus istri Om Yusar ini menyuguhkan kopi ke mereka. Jadi di area sekitar sana ini umumnya warganya itu adalah bersuku Madura. Meskipun mereka ini berbicara dengan bahasa Indonesia, tapi logat Maduranya itu masih kerasa sekali, masih kental. Terus di sini Om Yusar bilang ke Aldi, itu dibuka aja dek, ambil saja mau yang mana, nanti tak potongkan sekalian. Jadi akhirnya di situ Aldi mencari batu-batu akik koleksi Om Yusar itu, dan rata-rata memang ukuran batu-batunya itu lumayan besar-besar. Rata-rata itu seukuran kepalan tangan orang dewasa. Di situ langsunglah Reza dan Aldi ini milih-milih. Jadi batu-batu itu dipilih satu persatu, belum sampai karung yang keempat, Aldi ini sudah nemu batu pilihannya. Jadi di situ Aldi langsung bilang ke Om Yusar ini, terus di situ ada tetangga Om Yusar yang dari tadi, ketika Aldi dan Reza datang, si tetangganya ini lagi motong-motong batu di depan. Sekalianlah Om Yusar ini ngomong ke Aldi, udah potongin ke Om itu aja. Akhirnya dibawalah ke situ, terus batu-batu ini dipotong. Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol, ya apalagi yang mereka obrolkan selain batu akik. Mereka ngobrol batu akik sama-sama pecinta batu akik, jadi obrolan itu terasa seru banget. Dan nggak terasa adzan maghrib berkumandang. Mereka sholat maghrib bergantian. Di rumah Om Yusar ini, masjid itu agak jauh, tapi suara adzan dari masjid masih kedengeran jelas. Nah, setelah sholat maghrib itu, mereka disuguhi makan oleh Om Yusar. Mereka pun makan dan nggak lama terdengar adzan isya berkumandang. Tapi mereka waktu itu masih makan. Dan singkatnya setelah mereka makan, mereka masih di rumah Om Yusar, mereka ngobrol-ngobrol, ngopi,
Dan di situ Aldi, Reza, dan lain-lain ini belum sempat sholat Isya. Dan sekitar jam 8 malam, Aldi dan Reza pamit ke Om Yusar. Setelah itu Aldi dan Reza naik motor mereka masing-masing dan langsung melanjutkan perjalanan. Nah, di perjalanan itu sudah sepi banget. Jadi mereka ini iring-iringan. Di situ Reza bilang, di sini memang sepi, jangankan jam 8 malam. Setelah Isya itu daerah sini sudah sepi. Orang-orang sudah berada di rumah masing-masing. Kata Reza juga, di sini ini rata-rata penduduknya itu adalah petani yang tiap pagi sampai sore itu ada di ladang dan juga di perkebunan. Jadi ketika malam tiba, mereka lebih senang melepas lelah di rumahnya. Nah, di persimpangan jalan itu Aldi sempat mengklakson Reza supaya Reza ini berhenti. Setelah Reza berhenti, Aldi bilang ke Reza, "Sa, sudah sampai sini aja nganternya. Aku lanjut jalan sendiri aja sampai ke jalan raya." Jadi sebenarnya Reza waktu itu mau mengantar Aldi sampai ke jalan raya. Dan untuk menuju ke rumah Reza, itu dari persimpangan ini harus belok ke kiri. Dan Aldi harus ikut jalan ke kanan untuk menuju ke jalan raya besar. Jadi mereka harus berpisah di situ. Nah, Aldi ini sebenarnya merasa nggak enak sama Reza kalau harus diantar Reza sampai jalan raya. Karena masih jauh banget, masih sekitar 20 menitan perjalanan untuk menuju ke jalan raya ini. Awalnya waktu itu Reza nggak mau, dia tetap ingin ngantar Aldi sampai menuju ke jalan raya besar di bawah. Tapi setelah dibujuk oleh Aldi, Reza pun akhirnya mengiyakan kemauan Aldi ini. Yang jelas Aldi merasa sungkan kalau harus diantar Reza sampai ke jalan raya. Karena Aldi berpikir di rumah Reza ini masih banyak acara-acara, apalagi saudara-saudara ngumpul semua di situ. Akhirnya dari situ mereka pun berpisah di persimpangan. Reza melanjutkan perjalanan ke kiri, Aldi ambil jalan ke kanan, mengikuti jalan itu menuju ke jalan raya besar. Setelah itu Aldi menambah kecepatan motornya. Yang awalnya tadi mereka jalan dengan kecepatan sekitar 40 km per jam, Aldi di situ mulai tancap gas. Kecepatan ini dinaikkan antara 50 sampai 60 km per jam. Di sekitar jalanan itu, kanan kiri ini masih berupa hutan. Jalanan gelap, tapi sudah beraspal. Meskipun aspalnya ini nggak seberapa bagus, ada beberapa bagian yang masih berlobang dan ada yang rusak. Dan nggak lama setelah itu, jalan yang tadinya aspalan ini, itu sudah berubah lagi jadi jalanan tanah dan bebatuan. Terpaksalah dari situ Aldi mengurangi kecepatan motornya. Dia cuma bisa jalan itu sekitar 20 km per jam. Dan itu benar-benar tersiksa sekali. Motor itu seringkali agak terpleset karena kena bebatuan dan juga tanah. Nah, kira-kira 5 menitan setelah itu, Aldi ini ngeliat di sebelah kiri jalan itu ada pemakaman warga desa. Nggak tahu apakah waktu itu Aldi ini yang salah lihat atau memang benar yang dilihat Aldi waktu itu. Karena ketika Aldi melajukan motornya ini secara pelan-pelan, sekilas Aldi itu ngelihat di tengah-tengah pemakaman desa itu ada orang-orang yang membentuk lingkaran, dan mereka ini kayak lagi berdoa di tengah-tengah kuburan. Tapi itu cuma sekilas dilihat oleh Aldi. Nah, mulai dari sinilah teror itu terus terjadi. Jadi setelah melewati pemakaman itu dan ngelihat kejadian aneh tadi, jalanan ini masih terus seperti itu. Jadi jalan rusak dan belum sama sekali ketemu jalan aspal. Mulai dari sini sebenarnya Aldi masih belum terlalu panik. Dia masih tetap berpikir positif. Dia nggak kepikiran apa-apa yang negatif. Dia lanjutkan perjalanan dan masih melewati hutan yang kanan kirinya itu pohon-pohon besar. Ada ladang dan juga kebun-kebun di situ. Kondisi jalan ini nggak ada lampu sama sekali, nggak ada penerangan selain lampu motornya Aldi. Di situ, di depan itu, Aldi ngelihat ada jalan. Jalanan ini agak naik dan agak menikung. Di situ ada jembatan kecil. Kalau mobil nggak akan cukup lewat jembatan itu. Nah, ketika melewati jembatan ini, Aldi bisa mendengar jelas aliran air di sungai bawah jembatan itu. Nah, ini yang aneh. Setelah melewati jembatan itu, suasana itu tiba-tiba jadi berbeda. Suasananya jadi lain dan langsung berubah. Yang dirasakan Aldi, yang benar-benar terasa berubah adalah suhu udara. Yang tadinya itu dingin sebelum melewati jembatan itu, dan setelah melewati jembatan itu, suhunya itu agak terasa hangat. Selain itu, kayak Aldi ini mendengar ada suara keramaian di sekitar sana. Ya, kayak benar-benar dia ini dekat dengan pemukiman penduduk. Tapi yang terlihat oleh Aldi, dia masih ada di tengah-tengah hutan. Nggak ada perkampungan sama sekali di situ.
Nah, situasinya ini malah jadi horor ketika Aldi waktu itu ngelihat ada sosok di depannya. Sosok ini duduk di pinggir jalan. Dia ini kayak agak jongkok duduknya. Jadi posisi Aldi ini kan pelan-pelan naik motor karena nggak bisa kenceng. Karena jalanan rusak waktu itu. Dia bisa ngelihat jelas apalagi pas ketika lampu motornya Aldi itu menyorot ke arah sosok ini. Jadi sosok ini dari postur tubuhnya itu kelihatan seperti anak kecil. Ya kayak anak usia sekitar 7 tahun lah. Tapi anehnya, sosok anak kecil ini rambutnya panjang dan rambutnya itu putih semua. Dan dia ini jongkok di pinggir jalan. Pas lewat persis di depan sosok ini, Aldi sama sekali nggak noleh. Karena dia yakin ini bukan manusia. Dia tetap jalan sambil dia mulai membaca-baca surat-surat pendek. Nah dari sini motor Aldi itu terasa berat. Dia ini kayak bawa beban di belakang. Berat banget. Akhirnya di situ Aldi coba cek dari kaca spion, dia lihat nggak ada apa-apa. Tapi beban berat itu masih benar-benar kerasa. Nah di sini Aldi tetap berusaha gas motornya, dia tancapkan motornya. Tapi situasi itu motor Aldi ini kayak naik jalan tanjakan. Ini yang dirasakan Aldi. Padahal jalan yang dilewati Aldi ini ya jalan biasa, nggak nanjak sama sekali. Tapi rasanya itu kayak motor ini lagi nanjak. Terus nggak lama setelah itu dia mulai mencium aroma yang aneh banget. Awalnya Aldi ini mencium kayak aroma asap orang lagi bakar-bakar sampah atau semacamnya. Nah tiba-tiba bau asap ini berubah jadi bau tinja. Mohon maaf, benar-benar bau tinja yang dicium oleh Aldi. Sampai hal ini membuat Aldi itu muntah-muntah. Tapi sekalipun Aldi ini sempat muntah, dia tetap lanjutkan perjalanan. Nah ketika mengalami kejadian ini, Aldi sudah mulai merasa kalau dia ini tersesat. Dia cari lokasi yang sekiranya agak aman untuk berhenti, dan dia di situ ingin menghubungi Reza. Tapi di jalan ini nggak ada satupun titik lokasi yang terlihat aman. Kanan kiri ini hutan semua, jalanan juga gelap, nggak ada lampu, dan nggak ada juga bangunan rumah penduduk atau mungkin ada gubuk di situ, gubuk petani. Ini nggak ada sama sekali, dan kondisinya itu sepi. Terpaksa di situ Aldi harus berhenti dimanapun, dia harus menghubungi Reza atau minimal dia cek Google Map. Dia akhirnya berhenti di pinggir jalan. Di sebelah kiri Aldi berhenti itu sudah hutan lebat dan kondisinya gelap. Nggak ada suara apapun. Mesin motor ini tetap dia biarkan menyala. Terus Aldi mengeluarkan HP-nya. Dia lihat, astagfirullahaladzim, sinyal ini nggak ada sama sekali. Akhirnya dengan cepat Aldi ambil keputusan, dia putar balik. Dia kembali ke jalan persimpangan di mana dia dan Reza tadi berpisah. Dan ini tentu jaraknya masih jauh banget, karena dia sudah terlanjur jauh jalan. Tapi daripada nyasar nggak karuan, Aldi memilih balik lagi ke jalan persimpangan itu. Yang paling tidak, meskipun Aldi ini nggak bisa keluar ke jalan raya malam itu, minimal dia bisa kembali ke rumahnya Reza. Aldi akhirnya putar balik, dia lanjutkan lagi perjalanan itu, masih melewati hutan gelap dan sepi. Kira-kira sudah sekitar 15 menitan Aldi ini melaju. Dia masih belum juga lewat jembatan kecil. Nah, Aldi di situ tetap berpikir positif. Dia alihkan pikirannya dengan berzikir, dan pada satu momen tiba-tiba motor Aldi ini terasa berat lagi. Rasanya itu kayak ada yang numpang di belakang. Sekali lagi Aldi ngelihat ke arah spion, tapi nggak ada apa-apa. Sedangkan motor ini masih terus terasa berat. Nah, terus Aldi ini otomatis noleh ke belakang. Di belakang Aldi persis ini ada sosok anak kecil yang tadi dilihat Aldi, yang rambutnya panjang, warnanya putih. Dia ini duduk di jok belakang. Nah, saking kagetnya Aldi, dia akhirnya hilang keseimbangan, terus dia jatuh di situ. Nah, untung Aldi ini nggak kenapa-napa, dia cuma kaget. Jadi yang dilihat Aldi waktu itu ketika dia noleh, si anak kecil yang rambutnya panjang putih itu, dia duduk di jok belakang tapi menghadap ke belakang. Nggak kelihatan wajahnya. Akhirnya ketika Aldi ini jatuh, dia berdirikan lagi motornya, terus dia langsung tancap gas lagi. Gak lama setelah itu, barulah Aldi melewati jembatan yang tadi dia lewati, dan setelah melewati jembatan ini, Aldi mulai agak lega. Gak lama setelah ini, Aldi berpikiran ini pasti nanti di sebelah kanan ada kuburan yang tadi dia lihat. Yang tadi Aldi sempat lihat ada orang-orang lagi berdoa di tengah-tengah kuburan. Aldi waktu itu sudah ada rencana, kalau nanti melewati kuburan desa itu lagi, dan orang-orang yang tadi dilihat Aldi ini masih ada di sana, dia akan tanya ke orang-orang itu.
Nah, sekitar 5 menitan Aldi melaju dari kejauhan, dia itu bisa melihat kuburan desa ini sudah kelihatan dari jauh. Dia mulai agak lega. Dan semakin mendekati pemakaman itu, Aldi semakin bisa memastikan bahwa orang-orang yang tadi dilihat Aldi lagi berdoa di tengah kuburan itu, ini mereka masih ada di sana. Posisi mereka masih sama persis. Mereka ini masih melingkar di tengah-tengah kuburan itu dan kayaknya mereka lagi berdoa. Langsunglah dari situ Aldi menghentikan motornya, mesin motor dimatikan, dia jalan memasuki pemakaman. Jarak dari pintu makam menuju ke titik orang-orang lagi berdoa itu sekitar ya kira-kira 10 meteran lah. Nah, begitu Aldi ini jalan mendekat, Aldi ini manggil salah satu dari mereka. Pak, permisi Pak, saya mau tanya Pak. Tapi nggak ada satupun dari mereka ini yang noleh. Nah, semakin mendekat Aldi, dia tetap manggil orang-orang yang ada di sana. Pak, saya mau tanya, kalau saya mau keluar ke jalan raya itu lewat mana ya Pak? Dan nggak ada satupun dari mereka ini yang noleh. Jadi mereka ini ada sekitar 5 orang. Dan mereka orang-orang ini jongkok melingkar menghadap ke arah satu makam. Dan kayaknya mereka itu memang lagi berdoa. Mereka nunduk semua. Terus Aldi kemudian agak menundukkan badannya. Dia coleklah salah satu orang di situ. Dan begitu si orang ini noleh, Aldi langsung teriak kaget, Allahu Akbar. Yang dilihat Aldi ini pocong. Raut wajahnya itu sudah nggak berbentuk. Dan ternyata semua yang jongkok di situ ini pocong dengan wajah yang sudah nggak berbentuk lagi. Aldi langsung berlarian keluar dari makam dan langsung dia ini berusaha menyalakan motornya. Nah, setelah mesin motor ini nyala, Aldi langsung tancap gas. Dia masih deg-degan dengan kejadian yang dia alami barusan. Dari situ pikiran Aldi ini sudah benar-benar kacau. Dia sudah nggak bisa memperhatikan jalan lagi. Pokoknya dia terus tancap gas dengan kondisi motor itu dipaksa terus melaju. Meskipun jalanan di sana ini rusak. Jadi yang terjadi waktu itu, setiap kali Aldi ini sudah hampir terjatuh karena dia tancap gas di jalan yang rusak itu, dia akhirnya bangkit lagi. Pokoknya dia harus menghindar dari pemakaman itu tadi. Nah, akhirnya Aldi ini ngelihat ada jalan persimpangan. Di situ Aldi mulai agak lega. Persimpangan jalan inilah yang tadi di mana Aldi itu berpisah dengan Resa. Langsung Aldi ini mengambil jalan yang ke sebelah kiri yang menuju ke rumah Resa itu. Di situ bibir Aldi ini terus berzikir. Dan ketika melewati jalanan ini sudah hampir 5 menitan, Aldi nggak juga ngelihat rumah penduduk. Tapi Aldi di situ nggak berpikir yang macam-macam karena dia yakin betul ini jalannya sudah benar. Resa juga lewat jalan ini tadi untuk menuju ke rumahnya. Terus nggak lama setelah itu, Aldi ngelihat di sebelah kanan jalan itu ada bangunan yang nggak seberapa besar. Kalau dilihat dari bangunannya, ini musola. Aldi sempat melewati musola itu. Dan sekitar 100 meteran ketika meninggalkan musola itu, Aldi berpikir dia harus berhenti dulu di musola itu untuk sholat. Karena ini sudah malam. Karena tadi dia juga belum sholat isya. Akhirnya Aldi pun putar balik lagi, terus dia menuju ke musola itu. Nah, musola ini benar-benar berdiri sendiri di situ. Di samping-sampingnya itu nggak ada rumah penduduk. Tapi logikanya, sewajarnya, kalau ada musola, pasti nggak jauh dari sana itu ada perkampungan penduduk. Nah, terus kalau nggak ada perkampungan penduduk, yang sholat di musola ini siapa? Jadi itu yang ada di pikiran Aldi, tentu di sekitar sini pasti ada perkampungan penduduk. Cuman nggak kelihatan dari jalan ini. Nah, dari situlah Aldi kemudian memarkirkan motornya di samping musola itu persis. Terus dia duduk di teras musola itu, persis di depan musola. Aldi mulai melepas sepatu dan situasinya tuh sepi banget. Yang terdengar ini hanya suara serangga malam. Begitu Aldi ngecek HP, masih belum ada sinyal. Dan di situ otomatis dia baru tahu ternyata ini sudah jam 11 malam lebih. Akhirnya dari situ Aldi masuk ke musola ini. Bangunan musola ini nggak terlalu besar. Kira-kira ya ukurannya sekitar 10 kali 6 meter lah. Di sebelah kiri itu ada tempat wudhu untuk perempuan dan di sebelah kanan tempat wudhu untuk laki-laki. Jadi di situ setelah Aldi ini wudhu, dia pun masuk ke bagian utama musola ini. Nggak ada karpet di musola itu, nggak ada sajadah, nggak ada kipas angin, nggak ada sound system, pokoknya nggak ada apa-apa di situ. Al-Quran pun juga nggak ada, kosong di dalam ini. Tapi bangunannya itu tetap bangunan yang berupa musola. Di depan itu masih ada bagian untuk pengimaman atau ruangan untuk imam. Nah, itu ada di situ. Selain itu nggak ada apa-apa lagi di musola ini. Di sini Aldi itu sempat berpikir, mungkin ini kondisinya di pedesaan.
yang mungkin masyarakatnya itu hidup di bawah garis kemiskinan, yang ada di pikiran Aldi seperti itu. Atau mungkin musola ini baru dibangun dan belum sempat ada pengadaan barang apapun. Nah, setelah mikir sebentar seperti itu, Aldi mulai sholat. Di rakaat pertama, gak ada keanehan apapun. Jadi suaranya itu hanya terdengar suara serangga malam. Suasananya itu sunyi banget. Pas di rakaat kedua, Aldi dengar ada yang datang ke musola ini. Itu terdengar jelas banget ada suara orang jalan. Kira-kira kayak ada 3 orang lah yang jalan. Terus mereka ini wudu. Aldi itu juga dengar mereka wudu. Airnya juga mengucur di tempat wudu. Aldi dengar. Nggak lama setelah itu Aldi mulai mendengar ada lagi orang yang datang terus masuk ke musola. Dan situasinya juga sama. Aldi juga mendengar orang yang jalan terus orang ini wudu. Air itu mengucur. Terus mereka masuk ke bagian utama musola. Sampai ketika Aldi ini selesai sholat, dia salam. Di situ Aldi ngelihat ada jamaah laki-laki sekitar 5 orang. Terus di situ juga ada jamaah 2 anak laki-laki. Nah, di bagian belakang ada jamaah perempuan sekitar 4 orang. Dan jamaah-jamaah perempuan ini mereka semua sudah pakai mukena warna putih. Dan di sini ada hal aneh ketika Aldi ada di situ. Jadi orang-orang yang baru datang ini cuma duduk di musola itu. Mereka ini kayak lagi nunggu sesuatu. Ibaratnya itu kayak jamaah sholat yang lagi nunggu iqomah. Nah, Aldi masih duduk di situ sambil dia dzikir, sambil sesekali dia noleh ke belakang, ke kanan. Terus di situ Aldi mulai kepikiran. Lah, ini kan sudah jam 11 malam. Sudah hampir setengah 12 malam. Tapi kok orang-orang ini baru datang ke musola untuk sholat. Ini yang aneh banget menurut Aldi. Ditambah lagi mereka-mereka ini nggak saling bicara satu sama lain, nggak saling tegur sapa. Mereka diem. Jadi suasananya itu masih sunyi. Dan setelah Aldi ini berzikir dan doa, Aldi jalan keluar dari bangunan utama itu, dia duduk lagi di teras depan sambil dia pakai sepatu. Nah, di sini Aldi sama sekali nggak ngelihat di situ ada alas kaki para jamaah-jamaah ini. Nggak ada satupun sandal. Pokoknya di situ kosong. Logikanya kalau ada orang-orang pasti ada sandal, tapi ini kok nggak ada sandal. Nah, di situ Aldi sempat berpikir lagi secara sederhana. Mungkin orang-orang ini terbiasa nyeker, terbiasa nggak pakai alas kaki. Ya sudahlah, dia masang sepatu, dan otomatis dia ini membelakangi bagian utama musola. Terus setelah Aldi ini pakai sepatunya, Aldi berdiri dan menuju ke motornya, dia mulai pakai helm. Nah, otomatis dia ngelihat ke bagian musola itu. Aldi ini ngelihat di dalam musola ini kosong. Musola ini gelap. Nggak ada orang satupun di situ. Langsung seketika itu Aldi merinding luar biasa. Dan mungkin saking paniknya dia, waktu itu motor Aldi ini sudah nggak bisa dinyalakan mesinnya. Nah, nggak tahu apakah Aldi ini panik atau mungkin mesin motor itu yang lagi dingin karena suhu udara di situ. Jadi hampir 2 menitan Aldi mencoba menyalakan mesin motornya, sampai pada akhirnya mesin motor ini pun nyala. Di situ Aldi langsung cepet-cepetan pergi dari musola itu. Aldi tancap gas dengan ketakutan yang luar biasa. Dan sama sekali waktu itu Aldi nggak sadar bahwa lampu motornya ini sebenarnya mati. Nggak tahu lampu motornya ini mati mulai kapan. Tapi yang jelas waktu itu sebenarnya lampu motornya ini mati. Dari situlah pas Aldi ini tancap gas, dia sama sekali nggak ngelihat bahwa di depannya itu ada tikungan yang lumayan tajam dan menukik ke bawah. Jadi di situ Aldi ini kebelabasan, akhirnya jatuh ke bawah. Untungnya Aldi ini nggak jatuh ke jurang, tapi dia benar-benar jatuh persis di halaman rumah orang. Pas Aldi ini jatuh, dia sudah nggak sadarkan diri lagi. Jadi nggak tahu berapa lama Aldi ini pingsan. Ketika Aldi ini sadar, dia sudah ada di dalam rumah orang. Jadi di situ ada bapak-bapak, beliau pakai peci putih, terus di samping bapak-bapak ini ada laki-laki yang usianya sekitar 30 tahunan. Terus ada anak kecil yang usianya 7 tahunan. Nah, yang nanya ke Aldi pertama kali ini adalah laki-laki yang usia 30 tahunan itu. Sampai enggak apa-apa, Mas? Terus Aldi bilang, Alhamdulillah enggak apa-apa, Pak. Saya lagi di mana ini, Pak? Ini di rumah saya, Mas. Tadi Masnya itu jatuh terus pingsan. Masnya ini dari mana? Mau kemana? Nah, Aldi bilang, saya ini, Pak, ceritanya tadi itu dari rumah teman saya. Rumahnya deket sini. Loh, rumah temannya di mana, Mas? Di dekat sini kok, Pak. Nama teman saya Resa. Rumahnya di desa ini juga. Terus mereka menjawab, oh Resa anak Pak Mat itu loh, Mat Jalil.
Oh iya, itu di dekat sini mas, paling sekitar 700 meteran lah dari sini. Nah ternyata orang-orang ini tahu Reza dan keluarganya. Terus mereka bilang, mau saya antar ke sana mas? Oh nggak usah pak, saya dari siang kemarin itu sudah mampir ke sana. Terus sorenya saya diajak ke rumah pamannya yang ada di atas sana dekat perkebunan. Nah pulang-pulang saya ini sebenarnya tadi mau lanjut perjalanan ke Bali. Lah kok malah nyasar. Akhirnya tadi sempat ada kejadian aneh di sana. Dia cerita juga si Aldi ini. Dia jelaskan bahwa dia tadi sempat menuju ke musola. Akhirnya dari situ dia ketakutan karena kejadian yang dia alami di musola. Terus akhirnya dia ngebut dan akhirnya dia jatuh di situ. Nah si bapak-bapak ini tanya, musola yang mana mas? Itu yang di atas sana pak. Loh di atas sana nggak ada musola mas. Rumah saya ini rumah yang paling atas. Di atas sudah nggak ada rumah lagi, nggak ada musola, itu perkebunan semua. Nah kagetlah Aldi, padahal jelas-jelas tadi ini dia di sana itu mampir sholat di musola itu. Terus akhirnya Aldi ini di situ disuruh santai sejenak, dia disuguhi jagung rebus dan juga teh hangat oleh keluarga ini. Di situ akhirnya Aldi menceritakan pengalamannya. Ketika di sana di hutan itu dia tersesat, dia ngelihat sosok-sosok aneh dan dia sempat ngelihat pocong di kuburan. Terus kata bapak-bapak yang nyelamatin Aldi ini, di atas itu nggak ada kuburan, nggak ada rumah, nggak ada musola. Pokoknya di atas itu adanya perkebunan. Di situ adanya hutan karet dan juga hutan jati. Nah, pemilik rumah ini akhirnya cerita bahwa hal horor-horor seperti itu biasa dialami oleh pendatang biasanya. Mereka sering disesatkan dan pada saat tersesat itu sering mengalami kejadian horor. Di situ Aldi diminta beristirahat lebih dulu, atau dia ada tawaran dari keluarga ini, mereka bersedia mengantar Aldi ke rumah Reza. Tapi Aldi nggak mau. Dia minta dia izin istirahat dulu sebentar di sana sambil nunggu subuh. Setelah subuh, dia mau lanjut jalan lagi. Karena Aldi tahu Reza pasti sibuk, dia nggak mau mengganggu Reza. Akhirnya ditemenin oleh si laki-laki pemilik rumah itu, Aldi ngobrol-ngobrol sampai subuh, sampai terdengar adzan subuh berkumandang. Dan setelah sholat subuh, Aldi pun pamit, dia melanjutkan perjalanan. Nah dalam perjalanan di subuh-subuh itu, Aldi masih belum ngantuk. Jadi dia tetap melanjutkan perjalanan sampai akhirnya dia benar-benar bisa keluar di jalan raya. Dalam perjalanan sekitar hampir 2 jam lebih, Aldi pun sampai di kota Banyuwangi. Di situ Aldi mampir di SPBU dan tidur sejenak di SPBU itu. Nah, di situ lumayan lama Aldi tidur, sampai kira-kira jam 2 siang dia kebangun. Di situ Aldi cuci muka, sholat, dia makan, terus kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Singkatnya dia tiba di Bali dengan selamat, dan di Bali sana Aldi berlibur menikmati wisata-wisata yang ada di Bali sekitar 4 harian. Setelah itu dia pulang kembali ke Malang. Nah, ketika di Bali itu, Aldi sempat cerita ke Reza tentang peristiwa yang dia alami di desanya Reza. Di sini Reza sempat menyesal karena dia meninggalkan Aldi jalan sendirian waktu itu dan akhirnya membuat Aldi tersesat. Tapi Aldi bilang, nggak jadi masalah. Dia bilang ke Reza, udah nggak apa-apa sayang, penting aku selamat. Dan ketika cerita ini dibagikan Aldi di Kembara Sunyi, posisi Aldi sekarang sudah bekerja di perusahaan asing di Jakarta. Di situ Aldi merasa nyaman kerja di sana dan gak kerasa sudah 9 tahun Aldi kerja di perusahaan ini. Dan dia merasa nyaman sekali kerja di sana. Dan inilah cerita dari Aldi dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah bersama-sama keluar kota.